Siapa istri Yahweh? Ya, sabar teman-teman ya. Kita sambil menunggu Bu Santi lagi malam ini. Doakan ya teman-temannya, semoga Allah mudahkan segala urusannya. Ya, Allah lancarkan diskusinya Bu Santi sama Ustadz Nababan, sama insya Allah dihadiri oleh Ustadz Dery Sulaiman. Ya teman-teman, insya Allah. Istighfar Bang Loading, astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Siap. Apa saya terlalu kejam sama Oten atau gimana teman-teman? Makasih. Saya terlalu kejam atau gimana nih? Bang Berat, makasih Bang. Bu Santi mana? Sabar, dia baru mau OTW mungkin. Subaim hadir, siap. Enggak juga, oh berarti gas ini. Tidak Ji. Hidayah ya Allah. Amin, Allahumma amin. Gas, siap Bunda Siska Aulia. Semangat selalu, Pulau Obi hadir. Masya Allah, siap. Aku fans Ustadz Nababan, Masya Allah, luar biasa. Tidore hadir, siap. Batam hadir, Bang Loding, siap. Doakan, insya Allah nanti kita mau silaturahmi ke Batam. Sama pendetanya siapa? Bu Santi. Kalau jadi Bu Santi masih kasih info nanti ya. Apa nih? Hah? Cas-cas di kamar. Di kamar cas-cas. Sudah di kamar. Ada di meja itu. Pergi sana, ada Oten sini, ajam ke sini. Nanti Oten gigit. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik, silakan. Diskusi dengan santai. Udah ada Oten yang mau naik. Takut mereka, sudah ada Ustadz Nababan di atas, takut. Kalian Oten kalau naik, jangan. Inilah ulama-ulama kami ya. Beliau ini ustadz-ustadz kami. Jadi kalau kalian naik, silakan diskusi dengan santai ya. Jangan kalian menghujat, tidak boleh begitu ya. Karena kalau kalian menghujat berarti terbuktilah ajaran Kristen memang rata-rata seperti itu. Katanya ajaran kasih. Kasih apa coba? Kasih mati Tuhan atau kasih apa? Gitu ya. Jadi silakan kalian naik, kalian diskusi dengan santai dengan tema keselamatan Islam dan Kristen. Gitu. Mana yang betul-betul selamat dan mana yang cuma hayalan saja. Ya, gitu. Kalau keselamatan di dalam Islam itu sudah jelas. Sudah jelas ayatnya, nanti dijelaskan oleh Ustadz kita, Ustadz Nababan. Kalau keselamatan di Kristen itu, mimpi kali ye. Iya. Begitu. Karena ada itu kan, Maryam 71 itu kan, seluruh manusia mendatangi neraka. Pertanyaannya, Oten ini manusia atau bukan? Oh manusia. Oh berarti itu nubuatan untuk Oten ke neraka. Gitu. Ganti tema kah? Untuk malam ini sama Ustadz Nababan sama Ustadz Dery Sulaiman insya Allah ya. Mandaling hadir, siap. Semangat selalu. Ya. Solo hadir, Masya Allah, siap. Saya di Solo itu lama juga di Nusuan. Di Solo di Nusuan, dekat Kali Pepe kalau tidak salah itu. Nusuan. Angkat topik dosa waris. Nanti diskusi berjalan. Topik kita sudah apa? Janjian sama Ustadz Nababan, sama Bu Santi, sama pendeta PDF, pendeta Kingdom. Itu. Dengan tema keselamatan di dalam Islam dan keselamatan di dalam Kristen. Dan yang untuk Kristen-Kristen yang mau bertanya, silakan kalian bertanya sama Ustadz Nababan, ya. Kristen bertanya, Islam menjawab. Nah, silakan ya. Gitu.
Tapi yang sopan-sopan ya, karena ini kalian bertanya langsung kepada ustadz kami, salah satu ulama yang terbesar. Jadi silakan kalian bertanya supaya pertanyaan kalian itu bisa mendapat edukasi dan bisa mendapat ilmu ya, teman-teman ya. Ya, jangan dulu pakai mode-mode kerasukan ya. Oke. Nah, ada ini Ibu Jenny. Aduh, lama saya tidak jumpa sama saya punya bunda yang cantik, baik hati, manis ini. Aduh. Halo, bundaku. Selamat malam. Malam. Dari mana saya rindu? Jangan selalu menghilang. Begitu. Dari mana Selamat ini? Kenapa? malam. Malam, Bunda. Kenapa jarang sekali naik ke komal saya ini? Marah ya sama saya? Pak Loading, saya undang ke komal saya nggak pernah mau hadir kok. Kapan? Mau saya ajak PK loh. Kapan? Tadi, tapi sekarang udahlah, saya udah nggak live, udah nggak buka live. Ini lagi di sini sekarang saya. Iya, di sini sudah ya, di sini ya. Soalnya di tempat saya ini Oke, harus nanti aja kita bicara lagi. ya. Kalau di sini itu harus yang kalau perempuan itu yang harus cantik seperti ibu begini, begitu. Ibu sehat? Bu Jenny sehat? Ya, puji Tuhan, sehat. Iya. Puji Tuhan. Saya doakan semoga dimudahkan segala rizkinya, dilancarkan usahanya, dibimbing oleh Roh Kudus dan diberikan kasih karunia Tuhan. Amin. Amin, amin. Amin, siap. Di sini Bu, di sini ada tema keselamatan Islam dan Kristen. Nah, jadi bagaimana keselamatan di dalam Islam dan bagaimana keselamatan di dalam Kristen, begitu Bunda. Dan di sini dihadiri kita punya ustadz yang luar biasa, yaitu Ustadz Nababan. Mungkin Bunda Jenny sudah kenal beliau kan? Kenal secara langsung belum, ya semoga malam ini saya kenalan langsung via virtual, tetapi saya sudah mengikuti YouTube-nya udah lama. Mantap. Dari tahun 2017. Oke, siap. Oke, siap. Selamat malam Pak Nababan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Selamat malam. Waalaikumsalam Ustaz. Loading. Iya, ini Ibu Jenny seorang Nasrani, katanya beliau sudah ikuti Ustadz dari tahun 2017. Kristen. Oh, Masya Allah. Dia Kristen. Dia pengen ngobrol-ngobrol santai dengan Ustadz tentang keselamatan YouTube, Pak. Islam Suka dan Kristen. lihat di YouTube. Terima kasih. Panggilnya Bu Jenny ya. Bu Jenny. Ya, Bu Jenny sabar ya, biar Ustadz pembukaan dulu sapa-sapa netizen kita semua ya Bu Jenny ya. Standby dulu Bu Jenny ya. Nanti baru Bu Jenny mau bertanya atau langsung ke tema keselamatan Islam dan Kristen. Siap. Silakan Ustadz. Siapa dulu nih? Ustadz dulu lah, Ustadz Mukadimah dulu, silakan Ustadz. Oke. Kalau boleh tahu yang ikut udah dari yang langsung mau ikut berapa orang? Yang di sini nanti ini ada Pak Pendeta Kingdom sama nanti Bu Santi sudah saya bagikan ke dia mungkin dalam perjalanan. Oke. Siap, silakan. Terima kasih Ustadz Loading. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam terhadap saudara-saudaraku dari non-muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dun arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Yang saya hormati abang kami, Bang Loading, kami panggil Bang Loading ya, yang menjadi fasilitator kita dalam diskusi malam ini. Saudara-saudariku dari
kalangan non-muslim, terkhusus yang sudah face to face ini adalah Bu Jenny Teresia ya Manopo. Sepertinya Ibu dari apa ini? Dari Manado ya? Ya. Dan para pemirsa sekalian, pertama sekali saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bang Loding yang telah memfasilitasi dakwah kita dan dialog kita pada malam hari ini dengan saudara-saudara kita non-muslim dengan mengambil tema keselamatan dalam pandangan Islam dan juga Kristen. Mudah-mudahan diskusi kita pada malam hari ini bisa menjadi sebab diturunkannya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan dulu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat-sahabatnya dan pengikutnya. Saudara-saudaraku, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kali kedua saya masuk ke roomnya Bang Loding ini ya. Dan terus terang Bu Jenny, ini saya memang yang pertama kemarin tidak ada dialog. Saya hanya memberikan tausiah secara monolog ya dalam apa namanya kegiatan dakwah umat Islam. Tetapi hari ini agak sedikit berbeda, akan diadakan diskusi atau dialog lintas agama. Dan dialog lintas agama secara online ini juga baru yang pertama kali saya alami. Nah, dulu-dulu saya selalu dialog lintas agama dengan para pendeta itu secara offline. Dan video-videonya sudah di-upload di berbagai YouTube yang dimulai sejak tahun 2004 yang lalu. Jadi sudah 22 tahun yang lalu kita mengawali debat atau dialog lintas agama. Saya mungkin lebih memilih kata dialog lah. Kalau debat ini kan kesannya seperti angker gitu ya. Nah, tapi kalau dialog ini adalah memang perintah agama. Ini perintah Islam. Nah, kalau kita konteksnya dialog lintas agama, terutama dengan orang-orang ahli kitab, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan." Jangan kamu berdialog dengan orang-orang ahli kitab. Ahli kitab ini dalam pandangan Islam itu adalah orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa dikatakan ahli kitab? Itu bahasa Arab. Ya, ahli itu artinya pemilik. Kitab itu artinya kitab suci. Jadi ahlul kitab itu artinya pemilik kitab suci. Nah, dalam keyakinan kami orang Islam berdasarkan yang tertera dalam Al-Qur'an, saudara-saudara kita Yahudi dan Nasrani itu tergolong ahlul kitab. Pemilik kitab suci, yaitu orang Yahudi memiliki yang namanya Taurat, orang Nasrani memiliki kitab suci yang namanya Injil, yang sekarang dinamakan kadang-kadang Bible, kadang-kadang Alkitab, ya terlepaslah, terserah apa namanya itu. Nah itu Allah mengatakan jangan kamu dialog dengan orang-orang ahli kitab terkecuali dengan cara yang terbaik. Nah, jadi apa namanya yang terbaik bukan baik. Nah, sampai sejauh itu perintah agama. Tidak sekedar baik tapi yang terbaik kata Allah. Nah, jadi kalau sudah pakai itu, maka kalau kita dialog ini harus memilih bahasa, memilih kosakata yang paling elegan, memilih kosakata yang paling santun, memilih kosakata yang paling indah. Agar tidak terjadi debat kusir, apalagi sampai menyinggung perasaan orang lain. Nah, jadi kalau saya itu dialog, selalu berhati-hati memilih kosakata yang paling tepat. Dan itu perintah agama. Ya.
Jadi Islam itu memang memberikan satu ya tuntunan yang luar biasa kepada penganutnya. Nah, begitulah Al-Quran memberikan pedoman kepada kami, kalau kita dialog itu harus cara yang terbaik. Bukan cara baik, tapi cara yang terbaik. Nah, pada malam hari ini, karena ini adalah baru yang pertama kali saya dialog lintas agama secara online tadi, dan saya lihat di sini yang mengikuti sudah 7.000 orang nih di roomnya Bang Loding. Di tempat saya ini baru 1.100 saya lihat ini. Artinya cukup banyak peminat ya dialog lintas agama pada malam hari ini. Dan memang mungkin umat juga menunggu. Jadi saudara-saudaraku, kenapa kita merasa penting mengadakan dialog yang semacam ini? Yang pertama, bahwa agama ini kan bukan hanya buat kita saja. Tapi kita ketika kita sudah punya keyakinan dan kita yakini agama kita itu benar, maka kita tidak boleh egois. Ya, tidak boleh hanya kita saja yang pengen selamat. Ketika Anda sudah merasa selamat, kita dituntut untuk menyelamatkan orang yang belum selamat dalam pandangan kita. Nah, itulah gerakan-gerakan dakwah yang diperintahkan dalam Islam. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, saudara-saudara kita Nasrani juga merasa punya kewajiban dan tanggung jawab untuk mengundang orang kepada agamanya yang dianggap juga sesat. Maka muncullah ayat ya dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19, pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayat yang semisal ini juga ada dalam Al-Quran. Ya, dalam surat Saba kata Allah, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun." Tidak kami utus engkau Muhammad terkecuali kepada seluruh umat manusia dengan membawa berita gembira dan menyampaikan peringatan. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tapi sayang kebanyakan orang tidak tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi adalah sebuah keterpanggilan, bahkan sebuah keniscayaan. Setiap orang yang sudah meyakini kebenaran agamanya, dia harus juga menginformasikan, menyampaikan kepada orang lain tentang kebenaran yang dianut itu. Nah, itulah dakwah dalam bahasa kita. Ya. Jadi kalau saudara-saudara kita dari agama Nasrani juga punya keterpanggilan untuk menyebarluaskan agamanya, itu haknya. Nah, hanya saja dalam Islam ada batasan-batasan. Dalam berdakwah, dalam mensiarkan agama Islam, kita tidak boleh membujuk, merayu, mengiming-iming orang masuk Islam. Apalagi sampai memaksa dengan cara mengintimidasi. Ya, Allah mengatakan la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama karena sudah nyata perbedaan mana agama yang benar, mana agama yang salah. Oleh karena itulah saya sebagai muslim dan juga sebagai dai yang punya latar belakang, tadinya saya penganut agama Nasrani, ketika saya sudah masuk Islam ini juga merasa ada keterpanggilan untuk menginformasikan. Kan orang sering tanya, ente kenapa masuk Islam? Lah saya kan harus jawab. Saya harus ceritakan, saya harus sampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang elegan, dengan cara yang sopan, yang santun, yang bil hikmah itu. Nah, ini adalah satu panggilan. Maka pada mukadimah di atas tadi, saya mengawali tausiah saya ini, pengantarnya, dengan membaca satu ayat dalam Al-Quran di surat Ali Imran itu. Ya. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a
Wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbaban min dunillah. Fa in tawallau faqulu ashhadu bi anna muslimun. Katakan ya Muhammad, wahai orang-orang ahli kitab. Saya ulangi, ahli kitab dalam pandangan kami adalah pemilik kitab suci yang pernah mendapatkan kitab suci, yaitu saudara kita dari kaum Yahudi dan Nasrani. Kita punya sejarah yang sama itu. Saudara-saudara kita ini pernah mendapatkan kitab suci lewat nabi-nabinya. Nah, kemudian ketika datang kitab suci yang terakhir, yang dalam pandangan kitab suci terakhir ini Al-Quran, kitab-kitab yang sebelumnya itu terjadi sebuah perubahan. Istilahnya apa? Mengalami tahrif. Yuharrifunal kalima min ba'di mawadi'ih. Ada terjadi perubahan, dan perubahan itu bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan. Ya, bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan ada terjadi perubahan itu. Nah, oleh karena itulah kita diminta untuk memanggil dengan bahasa Quran itu bahasa indah. Kalau ta'alau itu panggilan yang indah. Ya, panggilan yang indah sekali. Ta'alau, kemarilah, ayolah. Nah, kira-kira begitu. Panggilan susah dibahasakan ini. Kalau dibuat ke bahasa Indonesia kayaknya apa kira-kira kosakata yang paling tepat? Pokoknya itu panggilan yang indah. Seolah-olah wahai kekasih. Ah, kira-kira begitulah. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Marilah kamu semua kembali kepada satu kalimat, satu ketetapan yang tidak ada perbedaan sebenarnya sebelumnya antara kami dan kamu. Karena semua nabi itu punya sejarah yang sama, punya sumber yang sama. Ketika ada saudara-saudara kita terdahulu sedikit agak melenceng, maka Quran datang untuk mengajak mereka kembalilah ke jalan yang benar itu. Allah na'budu illallah. Jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Jangan sampai kita terjebak kepada penyembahan-penyembahan yang bukan Allah. Diajak oleh Quran itu, mari kembali kepada yang benar. Kembali kepada ketetapan ini. Allah na'budu illallah. Jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a. Jangan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Jangan bikin Tuhan-Tuhan tandingan. Kalau memang bukan Tuhan, jangan sembah. Jangan anggap Tuhan. Karena Tuhan itu jelas cirinya. Wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbaban min dunillah. Dan jangan kamu jadikan tokoh-tokoh agamamu yang selalu mendoktrin kamu, ya, sebagai Tuhan selain Allah. Fa in tawallau, ya, kalau kamu sudah mengajak mereka dengan bahasa yang indah, tapi mereka tidak tersentuh, tidak terpanggil, ya jangan paksa. Faqulu syhadu bi anna muslimun. Katakan kepada mereka, kalaupun kalian menolak seruan kami yang mengajak kamu kembali ke jalan yang benar, maka tidak apa-apa. Kami tetap istiqamah, kami tetap konsisten di dalam agama Islam ini. Oh, nah inilah indahnya ajaran Islam itu, memperlakukan orang-orang di luar itu dengan bahasa-bahasa yang indah sekali. Karena ketika kita bicara tentang kebenaran, itu memang kita tidak bisa memaksakan orang, ya. Nah, oleh karena itulah teman-teman semua, sahabat-sahabatku baik yang muslim maupun non-muslim, pembahasan kita di malam hari ini adalah, ya, kita kasih frame-nya supaya tidak melebar kemana-mana, yaitu bagaimana konsep keselamatan di dalam pandangan dua agama ini, ya, baik agama Islam maupun Kristen. Saya ingin menyampaikan dari perspektif Islam dulu. Keselamatan di dalam pandangan agama Islam itu erat kaitannya dengan kebenaran. Karena tidak mungkin ada keselamatan tanpa ada kebenaran. Ya. Jadi kalau kita bicara keselamatan, maka mau tidak mau kita harus kembali kepada sumber yang bicara tentang keselamatan itu dulu. Sumbernya dari mana itu?
Jadi saya kalau boleh membuat satu nanti sebuah analogi lah. Ya. Di dalam pandangan Islam, setiap manusia itu sangat membutuhkan agama. Membutuhkan agama. Kenapa? Karena agama ini itulah nanti yang menjelaskan, agama itulah nanti yang menjadi pedoman kehidupan manusia di dunia ini. Kalau ditanya agama itu apa? Ya kalau dari bahasa Sanskerta, agama itu artinya tidak kacau. Kalau bahasa sederhananya, agama itu aturan. Supaya manusia tidak kacau, butuh aturan. Supaya kita ini kan makhluk berakal. Perlu beraturan. Nah pertanyaannya, siapa yang bikin aturan itu? Tentu yang bikin aturan itu adalah yang menciptakan manusia. Begitu kan? Harus yang menciptakan manusia lah yang membuat aturan itu. Gak boleh manusia. Kalaupun manusia bisa buat aturan, itu sifatnya temporer saja. Tapi agama itu kan sejatinya universal. Pedoman hidup yang luas, yang universal. Nah kalau sudah bicara universal, satu-satunya yang bisa membuat aturan itu, yang menjelaskan semua tentang seluk-beluk kehidupan, baik di masa sekarang dan yang akan datang, bahkan di masa yang lampau, tentu yang menciptakan manusia ini. Ya, harus dari Tuhan sumber agama itu. Tidak boleh dari yang lain. Karena dia yang lebih tahu tentang kita ini. Tentang aturan apa yang cocok buat manusia itu. Tidak boleh dari yang lain. Karena ketika dari yang lain, itu kacau. Contoh, saya buat satu analogi begini. Pabrik Toyota memproduksi mobil, katakan dulu merek Innova. Ketika dia produksi mobil Innova ini, otomatis pabrik Toyota membuat manual booknya. Begitu kan? Dibuat manual booknya, buku panduan. Oh ini nama mobil ini Innova. Yang memproduksi Toyota. Toyota Astra. Mobil ini sekian silinder. Bahan bakarnya katakan bensin. Siapa yang menjelaskan itu? Adalah yang membuat, yang memproduksi. Karena dia yang produksi, dia yang lebih tahu membuat aturan itu. Yang menjelaskan tentang mobil ini. Dan orang yang membeli Innova ini, dia wajib mengikuti pedoman manual book daripada yang dikeluarkan pabrik tadi. Lalu apabila ada manusia membeli Innova, dia tidak pakai manual book dari Innova itu. Dia pakai dari katakan dari Isuzu. Yang kita tahu Isuzu itu apa? Bahan bakarnya solar. Ini mobil-mobil Innova, tapi tidak pakai buku panduannya dari Innova, dia pakai dari Isuzu. Kira-kira apa yang akan terjadi kepada mobil ini? Kalau kemudian kita isi bahan bakarnya adalah solar, bukan bensin, padahal tidak. Di buku pedoman itu dijelaskan ini adalah bahan bakarnya itu bensin. Apa yang terjadi? Maka mobil itu pasti hancur. Mobil itu pasti rusak. Inilah sebuah analogi. Manusia juga begitu. Yang menciptakan manusia Tuhan, Allah yang menciptakan kita. Maka dialah yang punya hak otoritas membuat aturan-aturan hidup. Kamu siapa? Asal-usulmu dari mana? Kamu sedang berada di mana sekarang? Tujuan kamu diadakan di dunia ini ngapain? Kemudian setelah itu kamu kemana? Kamu kalau mati ngapain saja? Selanjutnya kemana kamu? Itu semua yang bisa menjelaskan adalah Tuhan yang menciptakan manusia. Maka Tuhan itu menurunkan manual book. Itulah yang namanya kitab suci. Kitab suci itu harus dari Tuhan. Tidak boleh dari manusia. Tidak boleh dari siapa-siapa. Karena kalau manusia meskipun dia punya kecerdasan,
punya ilmu, tapi kan kemampuan, kepengetahuan manusia terbatas. Untuk yang kelihatan dia boleh tahu. Tapi kalau sudah perkara-perkara yang gaib, misalnya kalau sudah mati ada apa, di akhirat ada apa, dia nggak tahu lagi itu. Nah, oleh karena itulah saudara, yang bisa menjelaskan semua ini Sang Pencipta. Nah, itulah yang dikatakan menjual buku itulah kitab suci. Bagaimana proses kitab suci itu sampai kepada manusia? Apakah Tuhan itu langsung jumpa dengan manusia? Tidak. Tuhan tidak menghendaki dirinya jumpa dengan kita satu persatu. Karena Tuhan itu maha besar. Maka Tuhan memilih wakilnya di dunia ini sebagai penyambung lidah Tuhan dengan manusia lain. Itulah yang namanya nabi atau rasul. Ya, itulah nabi atau rasul. Kemudian pertanyaan, ketika kitab suci sampai kepada rasul atau nabi itu, apakah Tuhan juga langsung jumpa? Tidak juga. Masih pakai perantara lagi. Lewat malaikat. Kata Tuhan, ya, tolong sampaikan kepada Nabi si Fulan, ini kitab suci sebagai pedoman umat manusia. Jadi proses turunnya kitab suci itu harus seperti itu. Jadi ada perantara dia. Nah, apabila prosedur sampainya agama kepada manusia dengan cara seperti itu, maka dipastikan itu agama yang benar. Kitab sucinya kitab suci yang benar. Yang tidak boleh ada terputus di situ. Jadi secara mutawatir dari Tuhan disampaikan lewat malaikat, malaikat menyampaikan kepada para nabi, nabi itu menyampaikan kepada umat. Begitu proses agama sampai kepada manusia. Apabila ada keterangan atau pedoman tidak seperti itu prosedurnya, maka dipertanyakan kebenaran agama itu. Lalu kita percuma bicara-bicara keselamatan, percuma kita bicara sorga, percuma bicara neraka, kalau proses agama itu sampai kepada manusia, tidak lewat prosedur yang seperti itu, maka sorga yang dijanjikan di dalam kitab-kitab suci itu adalah sorga yang palsu. Nerakanya neraka yang palsu. Semua serba palsu. Artinya tidak legal lagi untuk dijadikan hujah, dijadikan dalil untuk membentuk ya keselamatan bagi manusia. Jadi kalau sebelum kita bicara tentang keselamatan itu, maka kita bicara dulu tentang sumber-sumber keselamatan itu dari mana kita dapatkan. Nah, ini Islam memberikan satu penjelasan yang luar biasa. Subhanallah. Apabila ya sumber-sumber ajaran tadi tidak begitu, dari manusia sumbernya datangnya, maka saudara ya dipastikan itu tidak benar. Tidak benar. Maka kalaupun ada janji-janji sorga, janji-janji keselamatan, itu harus kita pertanyakan. Dari mana sumber-sumber janji itu? Apakah itu dari Tuhan langsung apa tidak? Maka Al-Quran sebagai wahyu yang terakhir dengan sistem pewahyuan yang begitu detail dan prosedural, itu lebih logis. Ya, dia lebih logis. Itu sebabnya sebagai wahyu yang terakhir ini tentu dia harus universal, harus aktual, harus menjawab semua persoalan ini. Maka kata orang Islam itu, Al-Qur'anu salihun fi kulli makanin wa zaman. Al-Quran itu aktual. Al-Quran itu up to date. Kapan saja, di mana saja dia bisa dijadikan sebagai pedoman bagi umat manusia seluruhnya. Masya Allah. Ya. Jadi saudara-saudaraku, kalau begitu, sekarang sebelum kita bicara